Baik, selamat sore Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Ya, saya admit ada beberapa teman yang baru bergabung. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Mohon izin untuk kita lanjutkan. Untuk saya akan share screen tentang apa yang akan kita sampaikan atau kita bahas pada sore hari ini. Jadi hari ini kita akan sudah muncul ya di layar Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Oke, sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sampun. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kita ketahui bersama bahwa kalau kita andaikan bahwa kita ini adalah seorang petani, kalau kita ambil perbandingan dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan, maka seorang petani ketika akan menanam padi, maka dia memperlakukan padi itu akan untuk tetap tumbuh menjadi padi. Nah, yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanamannya, memberikan pupuk, air, kalau ada ulat ya dibasmi, kalau ada jamur disemprot ya segala macam, sehingga padi itu tumbuh menjadi padi, tidak merubahnya untuk tumbuh menjadi tumbuhan yang lain. Ya. Ini saya ambil dari dasar-dasar pendidikan keluarga tahun pertama September 1936 sampai yang Februari 1937. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah nilai bahwasanya pada dasarnya kita sebagai pendidik adalah menuntun kodrat siswa itu sendiri untuk menjadi apa yang menjadi kodratnya. Kita tidak bisa lantas merubah mereka menjadi diri orang lain atau seperti apa yang kita inginkan. Nah, apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah? Kalau kita kenali bahwa diperlukan adanya disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal, kita juga harus memahami bagaimana teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kita juga perlu memahami bagaimana membangun suatu keyakinan kelas, dan kita juga perlu memahami bagaimana kebutuhan dasar manusia. Dan kita juga harus memahami bagaimana posisi kontrol kita harus berada di posisi yang mana, dan kita juga harus memahami bagaimana segitiga restitusi dan penerapannya dalam upaya untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya, oke. Bapak Ibu, kalau kita kenali bagaimana disiplin positif, kita belajar dari Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan itu, kita harus menciptakan murid yang merdeka, dan syarat utamanya adalah sebuah kedisiplinan yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang dia berasal atau bermula dari dalam diri sendiri atau internal. Ini yang perlu kita bangun, sehingga kedisiplinan itu tidak berdasarkan atas tekanan atau berdasarkan atas motivasi-motivasi lain yang sifatnya adalah masih eksternal atau dari luar. Ya. Dan harapannya nanti ini bisa bertahan kuat di dalam diri seseorang. Nah, tentunya tujuan kita adalah membangun karakter siswa yang menunjukkan profil dari pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Kalau kita coba kenali teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, saya ambil dari Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, orang itu akan termotivasi untuk berperilaku. Yang pertama, dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya.
Ini dia akan berperilaku tertentu. Yang kedua, orang akan melakukan sesuatu, termotivasi berperilaku ketika dia ingin hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, bisa jadi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini adalah yang sangat positif ya. Jadi mereka termotivasi untuk karena mereka atau dia ingin menjadi dia yang dia inginkan atau keakuannya ya. Nah, jadi termotivasi ini sudah muncul dari internal karena dia punya kesadaran penuh bahwa dia ingin menjadi sesuatu yang dia inginkan, bukan atas dasar dorongan dari orang lain. Dan dia punya upaya untuk menghargai diri sendiri karena dia memiliki nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah teori motivasi dan juga penghargaan. Dan dari sini refleksi dari diri kita, apakah selama ini kita sudah menerapkan strategi-strategi khusus untuk menerapkan atau menanamkan disiplin pada murid-murid kita? Ini pertanyaan besar, dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita. Saya yakin kita semua sudah lama bergulat di bidang pendidikan. Saya kira kita semua sudah punya praktik-praktik baik yang pernah kita lakukan dan bisa membuat perbandingan-perbandingan ketika anak-anak kita perlakukan seperti ini, apa yang terjadi dengan mereka, dan ketika kita perlakukan seperti ini, apa yang terjadi buat mereka, kepada mereka. Tentunya ini bisa kita refleksikan dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lakukan. Nah, disiplin positif itu, Bapak Ibu, itu kita bisa mengambil dari restitusi, mana proses menciptakan kondisi bagi murid ini untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya dengan karakter yang lebih kuat. Ini Gosen 2004. Dan untuk bisa kita masuk pada tahap membangun sebuah disiplin positif, membangun sebuah budaya positif, bisa kita awali dengan kita membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas inilah yang nanti dijadikan dasar dalam diri atau mental atau keyakinan yang dimiliki oleh siswa, dipercayai bersama-sama, yang dijadikan sebuah kiblat atau dasar ketika mereka akan melakukan perilaku-perilaku tertentu. Ya. Contoh keyakinan kelas itu kita bisa membuat keyakinan bersama, disepakati bersama bahwa setiap anggota kelas saling menyayangi. Artinya ini dijadikan dasar ketika mereka berperilaku di dalam kelas untuk mereka akan memiliki sebuah keyakinan bahwa oh kita saling menyayangi, berarti ketika mereka akan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan saling menyayangi ini menjadi kontrol dalam diri mereka. Gitu. Setiap anggota kelas adalah siswa yang aktif, artinya ketika anak-anak sedang belajar, mereka sudah punya keyakinan yang sama bahwa kita harus aktif di kelas. Ketika anak-anak tiba-tiba tidak aktif, bisa kita ingatkan kembali terkait keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Setiap anggota kelas selalu disiplin. Nah, ini juga menjadi bisa diangkat untuk menjadi sebuah keyakinan bahwa ketika anak-anak berperilaku yang tidak disiplin, maka kita ingatkan kembali. Dan anak-anak kita minta untuk melihat kembali keyakinan yang telah kita sepakati atau yang telah mereka yakini, apakah ini sesuai dengan keyakinan kita atau tidak. Ini menjadi kontrol yang akan secara perlahan membangun motivasi secara internal. Contoh berikutnya, setiap anggota kelas saling menghormati dan menghargai, setiap anggota kelas saling menjaga kebersihan dan ketertiban. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita coba untuk buat sebuah keyakinan kelas, dan ini bisa menjadi sebuah rule di dalam kelas, bisa kita tempel, dan sehingga seperti tempelan visi misi yang itu akan menjadi ruh dalam berkegiatan di dalam kelas yang dampaknya nanti diharapkan akan membangun spirit, membangun motivasi dalam diri untuk bisa berlaku atau melakukan kegiatan yang sifatnya adalah dia punya self control, itu yang diharapkan ya. Berikutnya kita perlu memahami juga kebutuhan dasar manusia. Nah, contohnya adalah gini. Ada Ibu Wulan, guru kelas 4 di SD Bunda, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni ini seringkali minta bekal
makan siang mereka dengan paksa. Nah, Doni melakukan minta paksa kepada temannya. Nah, jika kita atau Anda menghadapi situasi seperti bulan ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mungkin bisa berkomentar mungkin. Kira-kira apa yang Anda lakukan kalau ada siswa yang seperti itu? Dan menurut Anda, kira-kira kemungkinannya alasan Doni melakukan itu apa? Mungkin dari salah satu Bapak Ibu, mungkin ya. Ya, dari saya Pak Irfan. Ya, silakan Bu Hermin. Ya, tentu yang kita lakukan adalah mengingatkan anak itu agar tidak minta bekal temannya dan menyarankan dia untuk membawa bekal sendiri. Jadi mengapa dia melakukan seperti itu? Kemungkinan karena orang tua tidak memberi bekal. Jadi kita juga perlu bicara pada orang tua agar orang tua mau memperhatikan tingkah laku anak yang sudah kita sampaikan ke orang tua, dan alangkah baiknya kalau orang tua itu memberi bekal kepada anaknya sehingga anaknya tidak sampai meminta bekal kepada teman-temannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hermin, luar biasa ya. Yang pertama tadi Bu Hermin mencoba untuk bagaimana Suaranya tidak terdengar, Pak. Halo. Ya, halo. Ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Oke. Benar sekali apa yang disampaikan Bu Hermin, bahwa kita coba untuk Suaranya hilang. Gambarnya hilang? Suara tadi nggak lancar, Pak. Sekarang sudah, Bu? Sudah. Ya, terus share screen-nya masih ada juga? Ada. Oke, baik ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bu Hermin tadi tepat, bahwa kita yang pertama melarang ya, langsung melarang ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita pahami juga bahwa apa yang kita lakukan tersebut adalah langsung menjustifikasi dan kata-kata yang kita sampaikan langsung menjustifikasi terhadap seseorang sehingga dia langsung terpojok. Gitu nggih. Nah, oleh karena itu coba mari kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan 5 rasa diterima. Mungkin dari salah satu kebutuhan ini, mungkin ada salah satu di situ yang diderita atau dirasakan oleh Doni. Ya mungkin salah satunya tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup mungkin ya. Ya, tidak terpenuhi. Nah, oke. Nah, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan, kita juga perlu memahami 5 posisi kontrol. Apakah kita mau menjadi seorang penghukum? Apakah kita mau menjadi seorang pembuat orang yang merasa bersalah? Atau kita akan berlaku menjadi seorang teman bagi murid-murid kita, ataukah kita menjadi pemantau atau menjadi seorang manajer. Nah, ini menjadi sebuah, bisa kita buat semacam tingkatan, bahwa tingkatan paling manusiawi dan paling bisa untuk membangun budaya positif itu adalah ketika di posisi sebagai seorang manajer. Nah, untuk posisi penghukum itu ada banyak resiko yang akan diderita oleh anak ya, ketika kita melakukan posisi diri kita ini sebagai seorang penghukum. Ya. Ya, penghukum ini adalah sebuah identitas yang gagal. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan akan menyakiti hati atau selalu menyakiti perasaan, ya, merasa tidak nyaman, ya, dan
berbagai hal yang nanti berdampak negatif. Ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita koreksi dari dalam diri kita, ya, bahwa menjadi seorang penghukum ini akan membahayakan mental dari siswa kita, dan juga dalam diri kita nanti timbul ada banyak perasaan bersalah, perasaan bersalah karena kita kenapa tadi kok saya mengatakan seperti ini gitu. Nah ini yang jangan sampai itu terjadi. Sedangkan pembuat merasa bersalah seringkali ketika anak melakukan kesalahan kita langsung mengatakan hal-hal yang sifatnya adalah menyudutkan mereka. Ya, contoh, coba kalau kamu melakukan seperti ini, gimana itu rasanya orang tuamu yang sudah susah payah mencarikan nafkah buat kamu? Apa kamu tega seperti itu kepada orang tuamu? Nah, itu adalah kita sudah membuat siswa kita merasa bersalah sehingga mereka akan meratapi dirinya, dan bisa jadi pada anak-anak yang tipe dia adalah tipe yang tidak bisa terbuka, dia akan memendam rasa itu, menumbuhkan kekecewaan dalam dirinya dan merasa kecewa dengan dirinya sendiri, dan ini sulit untuk dibangkitkan. Menjadi teman ini juga kita bisa mengatakan hal-hal yang ayolah coba bantu aku dong, bantu Pak Irfan dong. Masa sih ini belum diselesaikan? Yuk bantu Pak Irfan, yuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Nah, ini kita sudah berlaku sebagai seorang teman. Dan pada yang di akhir seorang manajer, bagi seorang manajer ini kita sudah menerapkan posisi kontrol kita dengan memberikan tadi menggunakan kesepakatan kelas tadi atau menggunakan keyakinan kelas tadi yang digunakan sebagai bagian dari cara untuk kita membangkitkan pemahaman mereka. Contohnya adalah coba kamu tadi melakukan itu, apakah itu menurutmu sesuai dengan keyakinan kelas? Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Nah, contohnya adalah bila anak itu melakukan pelanggaran berkelahi mungkin. Nah, oh iya Pak, kita kan punya keyakinan kelas bahwa sesama teman harus menyayangi. Nah, oke. Nah, setelah itu, menurutmu ketika kamu tadi melakukan hal itu, apakah menurutmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Jadi kita berusaha hanya menggali, tidak menjustifikasi mereka untuk dia berbuat kesalahan, tapi membangkitkan dia untuk menyadari apakah dia melakukan salah atau tidak. Kita tuntun ke arah sana dengan kata-kata yang bijaksana dan hanya mengarahkan saja. Yang pada akhirnya dia menemukan sendiri bahwa dia melakukan kesalahan, dan kita juga tanya kepada dia, apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah merasa kamu membuat kesalahan. Biarkan dia sendiri yang mengucapkan ucapan-ucapan untuk akan berbuat sesuatu, memperbaiki perilakunya. Ini adalah fungsi-fungsi sebagai seorang manajer atau seorang pemimpin dalam pendidikan, pemimpin dalam kelas, ataupun pemimpin dalam sekolah. Kalau kita mengenali segitiga restitusi, di sini ada 3 tahapan atau 3 aktiviti yang penting yang akan kita lakukan agar kita bisa membangun sebuah budaya positif di sekolah. Yang pertama, suara saya masih terdengar ya? Masih. Ya, segitiga restitusi. Yang pertama, ketika ada sebuah pelanggaran-pelanggaran, bahwa kita sadari ketika anak melanggar itu dia pada posisi psikologi yang tidak stabil. Pasti dia ada upaya-upaya untuk menutupi kesalahannya, ada upaya-upaya untuk dia tidak mau menerima keadaan karena dia merasa salah. Dan pada posisi ini kondisi mentalnya sangat tidak stabil. Oleh karena itu, ketika kita penetrasi kita terhadap mereka harus kita mulai dari menstabilkan identitas. Kita bisa mengatakan dimulai dari contoh Budi melakukan kesalahan, dia habis berkelahi, kita mulai dari ketika kita panggil, langsung kita ajak
tidak kita salahkan langsung dia kesalahannya apa, tapi kita mulai dari Budi. Setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan kok. Pak Irfan aja juga sering berbuat kesalahan dan itu sangat manusiawi. Dan saya yakin kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan banyak kok teman-temanmu yang melakukan kesalahan-kesalahan. Nah itu dengan kita menunjukkan muka yang sangat aware atau bersahabat dengan mereka. Dengan kalimat-kalimat ini dia akan kita berupaya untuk menstabilkan situasi emosinya. Nah, setelah emosinya stabil, terlihat wajahnya mulai tidak cemberut, tidak berusaha ingin menutupi kesalahan, baru kita tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kita bisa menyampaikan kepada dia, kamu tentu punya alasan kenapa kamu tadi melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang kurang baik. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Atau adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh tadi Doni, ya, supaya kita tahu apa motifnya, berarti kita validasi tindakan yang salah. Doni, tadi kan kamu mengambil makanan dari teman-temanmu itu. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Coba apa sih alasanmu? Nah, kita akan tahu motifnya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ketika dia mengambil makanan itu, dia menyatakan bahwa dia lapar, atau dia memang tadi tidak bersarapan, di rumah tidak pernah ada makanan. Nah, kita lanjutkan dengan kalimat-kalimat lain. Adakah cara yang lain yang menurut kamu lebih baik dengan tidak merebut gitu? Nah, itu dia akan berupaya untuk mencari cara-cara itu dan biarkan cara-cara itu dia sendiri yang menentukan. Ketika cara itu salah, kita coba luruskan dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, Doni, menurut kamu tadi mengambil paksa makanan di temanmu tadi, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama kemarin apa? Tadi ya mungkin saling menyayangi atau keyakinan apa yang kita carikan, keyakinan yang sesuai dengan masalah yang dia langgar. Nah itu ketika dia seperti itu maka dia akan tahu, oh ya Bu, keyakinan kita kan begini. Nah menurut kamu apa yang kamu lakukan tadi sesuai nggak dengan apa yang keyakinan kelas kita? Apakah sudah sesuai atau belum? Dia akan menjawab sendiri, belum sesuai. Nah kira-kira bagaimana menurutmu? Cara yang lebih baik, yang supaya kamu tidak melanggar keyakinan kita bersama itu apa? Langkahmu apa? Atau kita juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita bantu mereka mengenali dirinya dan mengenali kesalahannya, dan kita bantu dia untuk mencari solusi bagaimana dia tidak mengulang kesalahan itu. Sehingga itu akan melekat kuat pada diri siswa tersebut, sehingga menjadi sebuah habit, sebuah rule yang ada, aturan yang ada di dalam diri yang dia akan muncul dari dalam diri sendiri, tidak berdasarkan atas tekanan dari orang lain. Itu adalah harapan jangka menengah dan jangka panjangnya seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana membangun budaya positif di sekolah yang bisa kita mulai dari diri kita, mulai dari dalam kelas kita yang paling kecil. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, mungkin dari sini ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin berdiskusi atau ingin bertanya mungkin terkait dengan bagaimana penerapan segitiga restitusi atau bagaimana membangun budaya positif. Atau mungkin Bapak Ibu mau berbagi praktik tentang apa yang sudah dilakukan tentang bagaimana membangun budaya positif di kelas atau di sekolah. Monggo kan persilakan. Ya, ini Pak Irfan mau tanya. Ya, silakan Mbak Susi. Sejauh mana tingkat keefektifan dan keefisienan tentang penerapan budaya positif di sekolah terhadap perubahan perilaku siswa? Karena selama ini siswa itu cenderung merasa jera kalau adanya punishment ya, hukuman. Nah ini kan sesuatu yang baru bagi kita bahwa
ternyata tidak hanya berupa sanksi atau hukuman yang dapat kita lakukan untuk merubah karakter atau mungkin untuk meningkatkan iklim positif di sekolah. Seperti yang Pak Irfan tadi jelaskan, itu ternyata ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita terapkan. Nah, di sini yang saya tanyakan tingkat keefektifan dan keefisienan terhadap perubahan perilaku siswa, perilaku positif siswa apabila kita menerapkan budaya tersebut di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Susi. Efektivitas tentu ini akan berbeda tingkatannya ketika kita akan memilih jenis penerapan tertentu atau lingkungan-lingkungan tertentu. Namun demikian, ini secara fundamen bahwa apa yang kita lakukan ini adalah berusaha untuk memanusiakan seseorang itu sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Artinya apa? Bahwa setiap orang itu kita harus sadari mereka memiliki motif. Dan ini yang perlu kita kenali sejak dini. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak lantas tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar atau motif. Dan untuk mengenali motif itu, kita perlukan upaya-upaya, langkah-langkah yang sistematis. Contohnya di kepolisian, di pengadilan, dan lain-lain. Mereka punya langkah-langkah sistematis untuk membongkar motif seseorang, untuk bagaimana caranya orang yang semula tidak mau mengaku, akhirnya menjadi mengaku. Tapi mereka cenderung menggunakan cara-cara yang under pressure, cara-cara yang merupakan ancaman-ancaman hukuman dan lain-lain. Ini kan sifatnya eksternal yang sehingga bisa jadi seseorang itu ketika selesai hukuman bisa jadi masih melakukan lagi karena tidak tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, upaya ini adalah upaya untuk bagaimana membangun sebuah motivasi intrinsik, memunculkan ini. Karena sebetulnya kalau kita sadari beberapa teori menyatakan bahwa ketika kita memberikan sebuah katakanlah ada sebuah penghargaan, itu pun sebetulnya penghargaan itu memiliki dampak negatif yang besar. Contohnya adalah karena apa? Penghargaan itu sifatnya masih sangat eksternal, tidak mampu membangun motivasi intrinsik. Contoh, memberikan penghargaan itu juga menghukum orang lain. Yang kita beri penghargaan, dia merasa dirinya tinggi, tapi kita menghukum orang lain yang tidak sedang kita berikan penghargaan, atau teman-temannya yang tidak kita beri penghargaan, itu juga dia akan merasa terhukum secara psikologis. Dan menghukum ini juga memberikan penghargaan, ini juga mematikan inovasi atau kreativitas seseorang. Karena seseorang akan terpaku hanya dalam satu hal saja, yaitu dia akan berusaha untuk mendapatkan penghargaan itu. Selesai penghargaan, selesai. Nggak akan berlanjut aktivitas positif yang dia inginkan atau kita inginkan. Tapi kita berusaha bagaimana membangun nilai-nilai itu, menanamkan nilai-nilai itu sehingga menjadi sebuah haluan yang dimiliki atau sebuah kiblat bagi seseorang yang akan menjadi panduan seseorang untuk menyadari dari dalam dirinya sendiri. Melalui segitiga restitusi tadi, terus diawali dari membangun keyakinan kelas yang dipakai untuk dasar atau kiblat yang dipakai dasar untuk mereka menjadi cermin apakah saya itu sudah berperilaku yang baik atau tidak. Nah, ini yang dijadikan dasar untuk kita mempertemukan kesalahan mereka tidak dengan kata-kata kita menghukum, tapi kita pertemukan mereka dengan apa yang telah disepakati mereka, apa yang telah diyakini mereka. Nah, kita benturkan itu sehingga lantas dia akan berusaha merasa dirinya bahwa saya telah melanggar. Terus kita bantu mereka untuk menemukan jati dirinya bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah. Lalu kita bantu untuk menemukan upaya-upaya apa yang bisa kamu lakukan. Jadi upaya itu tidak berasal dari kita, kamu harus begini, harus begitu, tidak. Tapi kita membantu dia untuk berpikir, bagaimana, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan ini. Upaya apa. Dan ini memang jangka ini, dari apa yang kita pelajari, bahwa jangka ini memang nggak bisa jangka pendek. Ini adalah tujuannya sudah jangka menengah sampai pada jangka panjang. Tidak hanya setahun, 2 tahun, bisa jadi ketika konsistensi ini kita lakukan, bisa panen kita itu adalah panen sikap
kekuatan motivasi intrinsik itu muncul di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu akan kuat melekat pada diri seseorang untuk terbiasa mampu membangun motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi sudah tidak tergantung pada orang lain, sudah tidak tergantung pada hanya sekedar penghargaan, tidak hanya tergantung pada hanya ditekan kalau saya melakukan nanti saya dihukum, itu sudah terlewati. Dia sudah mampu membangun motivasi ketika dia sudah memasuki usia remaja nantinya, apalagi usia dewasa, sudah terbiasa membangun motivasi intrinsik karena dia sudah memiliki pola bagaimana apa yang dia yakini dibenturkan dengan apa yang telah dilakukan, di-cross-check-kan sama dengan keyakinan agama yang kita miliki. Itu adalah sebuah keyakinan kelas kalau kita bawa ke dalam kelas. Jadi kita sudah punya self control. Oh, aku melakukan ini, saya yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu selalu melihat kita. Akhirnya kita tidak jadi melakukan. Jadi ketika tidak ada orang lain pun kita sudah punya self control. Harapannya itu. Kita mulai dari membentuk keyakinan kelas itu tadi. Ya, ini sama dengan konsep kita berkeyakinan ketuhanan atau beragama. Agama menjadi self control yang itu kadang tidak bisa ditekan oleh orang lain dan kita sudah punya keyakinan yang itu membangun motivasi intrinsik kita untuk melakukan sesuatu, ibadahkah atau melakukan sedekahkah atau berbuat baik pada orang. Kita itu sudah terpacu sendiri karena kita punya self control dan kita punya motivasi intrinsik yaitu kekuatan keyakinan agama. Nah, ini kita moderasi ke dalam bentuk yang modern yaitu dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, itu kita jadikan sebuah keyakinan, sebuah ideologi bagi siswa untuk melakukan tindakan-tindakan seterusnya di dalam kehidupan di dalam kelas itu. Itu. Saya kira itu Pak Susi mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Maka itu Pak Susi yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Berarti intinya di sini bisa kita garis bawahi bahwa penerapan budaya positif di lingkungan sekolah itu ternyata dapat memberi dampak yang signifikan di masa yang akan datang. Kalau saya garis bawahi di sini ternyata kalau untuk adik bentar, kakak tolong adik. Mohon maaf ini ada banyak gangguan. Enggak apa-apa, ya itu memang harus begitu Pak. Ya, ya ini gangguannya ini kecil ini. Nah, enggak apa-apa biar ini tambah pinter. Ya. Nah, ini gangguannya ini ya. Ya, jadi kalau saya garis bawahi tadi bahwa sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan tadi bahwa penerapan budaya positif di lingkungan sekolah itu ternyata dapat memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan secara istilahnya kalau saya bahas di sini tingkat waktunya jangkanya jangka panjang, tidak langsung dia bisa menurut karena adanya ancaman atau mungkin karena ada punishment seperti yang dilakukan pihak pengadilan dan kepolisian. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi bahwa ini sesuatu yang sangat baru, sesuatu yang sangat bagus yang perlu kita terapkan agar perkembangan karakter peserta didik sekolah itu bisa semakin baik dan penerapan budaya positif itu tidak hanya dilakukan guru kepada siswa, siswa kepada guru, bisa jadi nanti ini bisa meluas, bisa diterapkan di semua warga sekolah, bahkan lingkungan sekitar sekolah. Ya. Kalau saya lihat dampaknya mungkin bisa sampai ke tidak hanya warga sekolah, siswa, dan guru, tapi bisa juga ke lingkungan masyarakat sekitar. Bahkan bisa jadi nanti ketika dia sudah tumbuh rasa istilahnya budaya positif tadi, keimanan ketakwaan, karakternya, ini bisa membangun masyarakat nanti di 15 sampai 20 tahun ke depan. Betul. Kalau saya ketahui seperti itu. Oke, terima kasih Pak Irfan, mungkin itu ya, yang terima kasih Pak Susi. Ya, luar biasa pandangannya dan luar biasa dalam mencoba untuk menarik kesimpulannya. Ya, bahwa memang benar sekali apa yang disampaikan Pak Susi bahwa ini adalah istilahnya proyek yang tidak untuk jangka pendek ya. Proyek ini adalah untuk jangka panjang untuk membangun sikap mental maupun sikap sosial yang dengan daya lekat yang lebih panjang. Harapannya begitu. Jadi motivasi intrinsik itu yang kita bangun melalui cara-cara tadi, ada segitiga restitusi, ada bagaimana kita mau berposisi di mana sebagai seorang manajer,
atau apa, yaitu 5 posisi kontrol tadi, bahwa kita harus mampu menjadi seorang manajer sehingga pengambilan keputusan itu tidak lagi dari kita, orang dewasa, tapi anak diberi ruang dan kesempatan dengan kita bantu mengarahkan sebagai seorang manajer untuk mereka mampu mengenali dirinya sampai pada dia mampu untuk mengambil keputusan penting untuk dirinya, sehingga kemandirian, kemampuan dia untuk berperilaku positif, berpikir positif terhadap lingkungan dan terhadap orang lain itu akan bertahan lama. Ini yang kita harapkan. Ya tentu tahapannya tidak cepat, yaitu step by step, tapi ketika ini masif dilakukan dan step by step mulai dari lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan berkelanjutan ini dilakukan, saya kira dalam kurun waktu ketika mereka masuk di usia remaja atau bahkan usia dewasa, keyakinan ini akan menjadi kuat gitu, dan kebiasaan ini sudah menjadi habit untuk selalu bisa melakukan self control melalui motivasi intrinsik yang dia bangun sendiri melalui bentukan dari sejak usia sekolah dasar sampai pada mungkin bahkan nanti sampai pada pendidikan tinggi. Saya kira itu Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin masih ada yang lain atau Ya, cukup? Irfan. Ya. Pak, dari saya. Oke, monggo Bu Hermin. Terima kasih Pak Irfan tadi sudah memaparkan mengenai budaya positif yang bisa kita lakukan di kelas ya. Ya. Memang selama ini yang kita lakukan mungkin yang masih cara-cara konvensional dan menurut saya ini sangat bagus sekali, walaupun nanti kita memetiknya itu dalam jangka panjang. Memang saya sendiri juga merasakan kadang-kadang siswa itu yang melakukan hal-hal seperti kasus tadi itu hanya beberapa anak saja, dan itu biasanya terjadi berulang-ulang. Walaupun sudah diingatkan ya, tapi mereka tetap mengulangi lagi. Tetapi ketika mereka benar-benar bisa melakukan jalan keluar yang mereka ambil sendiri, seperti